Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat rekap absensi secara otomatis dengan Google Form, dilengkapi dengan keterangan hadir, izin, ataupun sakit. Bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan dulu beberapa alat bahannya. Yang pertama tentunya adalah Google Form itu sendiri. Kemudian di sini saya juga menyiapkan list nama ataupun ini format untuk nanti kita akan gunakan untuk rekap absensinya. Dan yang ketiga itu adalah beberapa rumus yang nanti kita butuhkan berkaitan dengan pembuatan rekap absensi ini. Baik, langsung saja. Pertama, silakan Bapak Ibu buka drive-nya, kemudian membuat Google formulirnya. Nah, seperti yang saya buat di sini. Pertama, di form ini kita buat judulnya terlebih dahulu. Kemudian yang penting di sini adalah kita memasukkan nama murid, dan di sini saya coba tampilkan bagaimana cara membuat list nama murid gitu ya, supaya murid tidak susah-susah untuk menuliskannya. Nah, kembali ke Microsoft Excel ini, list anak dalam satu kelas ini kita kopikan. Kemudian selanjutnya kita tinggal paste di bagian sini setelah kita memilih menu pilihan ganda ataupun drop down. Tapi di sini saya pilih menu drop down supaya nanti tampilannya lebih simple. Lalu kita tinggal paste ataupun tempel di bagian sini. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita jadikan ini wajib untuk diisi. Di bagian yang kedua, saya tambahkan kelas. Di sini mungkin hanya 3 kelas. Ini tergantung Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi bagian penting juga. Ini kita beri keterangan. Ada hadir, sakit, dan juga izin. Baik, nah jika sudah, selanjutnya kita uji cobakan Google Form ini, gitu ya. Nah, dengan cara mengklik perak tinjau ini atau preview. Nah, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita cobakan. Di sini saya pilih yang list anak yang pertama, mungkin kelasnya IPA 1, keterangannya hadir. Lalu kita kirim. Selanjutnya kita coba mungkin 2 kali lagi. Pilih nama anak yang kedua, kelasnya mungkin kita bedakan. Ini hanya uji coba saja. Nah, kemudian keterangannya pun kita bedakan supaya nanti ada perbedaan. Sekali lagi kita cobakan. Ini kita ambil anak yang ketiga, kelasnya mungkin dibedakan, keterangannya pun izin gitu ya. Lalu kita tinggal kirim. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita tinggal kembali ke Google Formulir yang telah kita buat ini. Kita klik di bagian respon ini. Nah, tapi sebelum itu coba kita lihat di bagian sini di setelan ataupun di setting. Nah, ini mungkin kita yang jadi pembahasan saya adalah di sini, batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini mungkin tidak kita centang karena nanti ini berguna untuk penggunaan form ini. Kalau hanya 1 kali, berarti 1 anak hanya 1 kali dari 1 hari itu. Tapi kita gunakan absensi ini selama KBM berjalan. Artinya selama hari untuk belajar, Senin sampai Jumat atau Sabtu. Nah, kemudian di bagian presentasi, ini kita tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain jika diperlukan. Jika pun tidak, ini kita tidak centang saja. Lalu quiz, ini tidak usah dan kita klik simpan. Baik, sekarang kita menuju ke bagian respon. Nah, di sini kita menuju ke Google Spreadsheet. Nah, jika Bapak Ibu sudah ada spreadsheet yang maksudnya koleksi spreadsheet, tinggal pilih spreadsheet yang ada. Nah, kita di sini saya buat yang baru saja. Judulnya saya update sedikit, rekap presensi. Lalu kita buat. Nah, ini akan langsung menuju ke Google Spreadsheet. Oke, nah di sini sudah ada tanggal di mana murid melakukan pengisian presensi atau absensi ini. Kemudian ada nama murid, kelas, dan juga keterangannya. Nah, selanjutnya seperti bahan yang sudah kita siapkan tadi, maka di sini di kolom E ini kita akan tambahkan tanggal absen.
Nah, di sini sudah rumusnya, nanti rumusnya saya siapkan atau sisipkan di deskripsi. Lalu kita paste atau tempel di sini. Nah, ini tanggal absen. Jadi, tujuan adanya tanggal absen ini adalah supaya nanti ketika murid melakukan penginputan, ini akan secara otomatis akan terinput di sini. Tadi kan kita cobakan dari 3 nama anak ini pada tanggal yang sama, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada rumus yang kedua, yaitu tentang absensi siswa. Kita copy dan kita paste di sini di kolom F. Kita tempel saja. Nah, di sini mungkin ada sedikit koreksi. Jadi absensi ini untuk menunjukkan kehadiran siswa atau murid. Nah, ini kita maksudnya ini kan kalau yang format ini kan di bagian D gitu ya. Nah, kita ubah ke bagian yang E karena ini nanti kompilasi antara nama murid dan juga tanggal absen. Jadi kita ubah ke bagian yang E, ini rumusnya. Jadi ini juga bisa jadi akan ada perbedaan jika Bapak Ibu menambahkan misalkan NIS dan semacamnya. Tentunya ini penggunaan kolom ini akan berbeda, sehingga untuk penggunaan rumus ini juga harus hati-hati. Kemudian ini pemisah antara, misalnya di sini ada titik koma, ya ada titik koma yang ini juga dan di sini. Nah, ini mungkin karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, maka formatnya juga akan seperti ini, titik koma. Tapi kalau misalkan untuk yang formatnya menggunakan bahasa Inggris, itu cukup dengan koma. Sehingga kalau nanti copy paste rumus ini juga mesti diperhatikan yang seperti ini, karena nanti bakalan error. Oke, jika sudah kita ubah, kita enter saja. Nah, nanti seharusnya seperti ini. Nama dan juga tanggal penginputan. Dan satu lagi, ini untuk keterangan hadirnya, apakah izin, sakit atau alfa gitu ya. Kita kopikan dan kita paste di sini. Nah, jadi secara otomatis ya Bapak Ibu ya, hadir, sakit, dan izin. Oke, untuk form ini sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal melakukan rekapitulasi dengan cara mengklik tombol plus di bagian kiri bawah ini. Kemudian nanti di sini ada sheet yang kedua, lalu kita ganti nama ataupun rename. Bisa saja dengan cara double klik gitu ya di sini. Misalkan kita beri nama rekap absen. Oke, enter. Nah, di sini saya akan menggunakan file Excel yang sudah ada, jadi kita tinggal copy paste. Nah, seperti ini supaya lebih mudah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Misalkan ini untuk absensi bulan Maret, kita copy, kemudian kita kembali ke spreadsheet ini di bagian rekap absen, lalu kita tempel. Nah, seperti ini. Di sini tinggal Bapak Ibu teman-teman sesuaikan saja supaya lebih nyaman dilihatnya. Oke, ini untuk nama-nama sekarang itu kan lumayan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini untuk bagian tanggal. Mungkin saya coba perkecil dulu. Nah, supaya lebih gampang melihatnya. Oke, di sini di bagian CD ini untuk penanggalan selama 1 bulan. Kita blok dulu sampai ke bagian yang terakhir di ketidakhadiran ini. Lalu tempatkan kursor mungkin di sini sampai pada posisi seperti ini. Nah, arah panah kanan kiri, kemudian tinggal ditarik disesuaikan untuk ukurannya. Nah, akan menjadi seperti ini. Kalau misalkan dirasa masih terlalu besar, kita tinggal sesuaikan lagi. Kita geser lagi sedikit. Oke. Nah, jika sudah seperti ini mungkin untuk kehadiran, kita coba rapikan lagi. Dan ini yang alfa. Oke, mungkin cukup seperti ini.
supaya lebih ya. Oke, ini untuk keterangannya. Kita coba perbesar lagi. Baik. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan tanggal di sini. Misalkan sekarang contohnya tanggal 28 Februari 2021. Kemudian kita tanggal geser saja ini sampai ke ujung. Oke, misal seperti ini. Ini kan selama 1 bulan. Baik Bapak Ibu, nah setelah kita menyusun tanggalnya, nah mungkin di sini kita coba ubah tampilannya supaya lebih menarik. Nah, kita ubah posisinya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal geser lagi ke bawah kalau masih kekecilan, sedikit lagi mungkin. Nah, oke, jika sudah seperti ini cukup lah ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan rumus yang terakhir, yang maksudnya untuk rekap otomatisnya. Yang ini kita copy dan kita paste di bagian yang pertama ini. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi di sini untuk nama Abdul Azam ini pada tanggal ini itu hadir ya, kayak gitu. Nah, kemudian coba kita tinggal double klik saja di bagian hadir ini. Kita geser sedikit. Nah, ini untuk ananda yang kedua ini sakit, ananda yang ketiga ini izin. Nah, sedangkan untuk yang keempat dan seterusnya ini belum kita input karena belum diuji coba gitu. Nah, ini nanti tinggal kita kopikan saja. Nah, ini secara otomatis, tinggal kita tarik saja. Nah, sampai ke bagian yang bawah. Ya, setelah kita berhasil membuat rumus untuk rekap absensi harian setiap murid, nah langkah selanjutnya adalah di sini dalam rekap ini kita gunakan rumus untuk menghitung berapa jumlah kehadiran, sakit, izin atau alfa dari setiap murid. Nah, rumusnya ini cukup sederhana dibanding yang tadi, yaitu dengan rumus count if, ada S-nya, kemudian kurung buka, ya. Setelah kita membuat rumus untuk rekap absensi harian setiap murid, maka selanjutnya adalah kita membuat rumus untuk menghitung kehadiran, sakit ataupun izin dan juga alfa selama 1 bulan dari setiap anak. Oke, kita gunakan rumus sama dengan count if, kemudian kurung buka, lalu kita blok bagian ini, kemudian titik koma atau koma, dan kita arahkan kursor di bagian yang keterangan hadir ini, lalu kurung tutup dan enter. Kemudian kita coba yang sakit, sama dengan rumusnya sama, count if, kemudian kita blok, kemudian titik koma, lalu kita arahkan kursor pada keterangan sakit, kurung tutup dan enter. Lalu kemudian satu lagi masih dengan rumus yang sama, count if,
kurung buka, kita blok lagi satu anaknya, kemudian titik koma, lalu kita arahkan kursor pada bagian izin, kurung tutup, dan enter. Dan untuk bagian alpha pun sama dengan count if, kemudian kurung buka, kita blok lagi untuk satu anaknya, kemudian titik koma, kemudian arahkan kursor pada bagian alpha dan kurung tutup, lalu enter. Nah, ini supaya mudah, untuk yang hadir kita arahkan pada yang pertama ini, kemudian kita pastikan sampai membentuk tombol plus, lalu kita double klik ya, secara otomatis seperti ini. Oke, nah jadi ini sudah selesai. Jadi ini akan terinput secara otomatis ketika anak melakukan pengisian absen ini. Nah, supaya lebih menarik, mungkin kita bisa tambahkan format ini. Untuk yang hadir kita tambahkan warna hijau supaya lebih menarik. Misal di sini yang hadir kita tempatkan kursor di sini, kemudian kita pilih format, lalu kita pilih format bersyarat. Kemudian di sini di teks berisi. Kemudian di sini setiap ada kita tuliskan hadir. Kemudian misalkan di sini kita beri warna hijau untuk kolomnya. Jadi akan seperti ini di sebelah kiri. Kemudian untuk tulisannya kita beri warna putih misalkan. Jangan, misalkan yang warna biru saja supaya terlihat. Atau warna gelap. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai. Oke, ini kita close. Seperti ini. Atau mungkin ini juga untuk keterangan yang hadir, misalkan kita blok dulu. Ini kita tinggal beri warna saja. Supaya lebih menarik, kita beri warna misalkan yang hijau ini. Kemudian untuk yang sakit kita beri warna kuning misalkan. Kemudian yang izin kita beri warna biru. Dan yang alpha mungkin kita beri warna merah. Ini tergantung Bapak Ibu saja. Nah, misalnya seperti ini. Oke, nah misalkan yang ini yang sakit juga kita beri ini keterangan di teks berisi, kemudian nilainya adalah sakit, maka nanti akan otomatis berwarna misalkan yang ini, yang kuning. Kalau untuk yang izin ini, kemudian ini kita tambah format kosong, teks berisi, kemudian ini izin, lalu kita beri warna ini, klik selesai. Oke, seperti ini. Misal kita cobakan lagi. Nah, misal kita cobakan apakah akan terinput otomatis atau tidak. Nah, di sini kita cobakan. Ini kita misalkan pilih anak yang keempat, ini kelasnya, lalu keterangannya misalkan hadir. Apakah otomatis? Nah, di sini langsung otomatis jadi hadir. Kita coba lagi. Misalkan ini, kemudian kita pilih kelas yang ini, lalu misalkan ini hadir.
kita pilih izin kirim, dan ini akan otomatis masuk ke dalam rekapan kita. Nih di sini loading. Yang ketiga izin, yang anak untuk absen nomor 5 ini izin, seperti itu. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan sisanya mungkin tinggal dikreasikan saja, diberi warna atau seperti apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.